Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Pada fungsi logaritma ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama ada definisi, kemudian ada grafik fungsi logaritma, ada menentukan domain fungsi, kemudian menentukan asimtot, dan juga nanti kita akan simpulkan tentang pembelajaran kita pada materi ini. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang definisinya terlebih dahulu. Definisi fungsi logaritma itu memuat variabel x dalam operator logaritma atau dalam numerusnya. Nah, ini adalah bentuk atau definisi dari fungsi logaritma bisa dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan a log x. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah f(x) sama dengan 3 log x, kemudian fx sama dengan 5 log 2x plus 6, dan yang ketiga adalah 6 ditambah 7 log x kuadrat min 5x plus 6. Jadi dalam fungsi logaritma, numerusnya ini memuat variabel x. Yang selanjutnya, kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Ada beberapa langkah untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama yaitu buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua, gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Kartesius. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, arti dari kurva mulus ini adalah bentuk kurvanya tidak kaku. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas dalam contoh soal. Baik, ini adalah contoh untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Gambarlah grafik f(x) sama dengan 2 log x. Nah, tadi di sini langkah yang pertama, ini adalah membuat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma ya. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, di sini ada x, y, dan xy. Nah, ini x adalah titik-titik bantunya, kemudian y adalah fungsi yang sudah diketahui. Di sini y-nya adalah 2 log x atau fx ya, boleh dituliskan fx atau y. Kemudian xy ini adalah titiknya, x, y. Kemudian titik-titik x ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari perpangkatan dari bilangan pokoknya atau basisnya. Diketahui di dalam soal di sini basis atau bilangan pokoknya adalah 2. Maka agar kita bisa memperoleh titik-titik yang berbentuk bilangan bulat, maka kita perlu memangkatkan basisnya atau bilangan pokoknya. Baik, yang pertama, ini 1 diperoleh dari 2 pangkat 0, itu artinya 1. Ya, maka kita tuliskan di sini 1 hasilnya. Kemudian 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi logaritmanya. Fungsi logaritmanya di sini adalah 2 log x, maka x-nya ganti dengan 1. Berapakah 2 log 1 itu? 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan 1? Yang akan menghasilkan 1 adalah 2 pangkat 0, maka tuliskan 0 di sini. Ya, sehingga kita peroleh titiknya adalah 1,0. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2, maka kita tuliskan di x-nya di sini adalah 2. Ya. Kemudian 2 ini kita masukkan ke dalam fungsinya, fungsi 2 log x-nya sehingga akan diperoleh 2 log 2. Berapakah 2 log 2? 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan titiknya di sini 2,1. Kemudian yang selanjutnya 2 pangkat 2. Ini tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sekarang 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka tuliskan 4 di sini. Kemudian masukkan ke dalam fungsinya 2 log 4. Berapakah 2 log 4? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Hasilnya adalah 2 ya. Sehingga kita peroleh titiknya adalah 4,2. Kemudian di sini 2 pangkat 3 yang selanjutnya. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka kita tuliskan titik x-nya di sini 8. 2 log 8. Berapa 2 log 8? 2 log 8 adalah 3. Diperoleh dari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yang hasilnya 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan 3 di sini ya pangkatnya.
Sehingga titiknya X, Y-nya adalah 8,3. Yang selanjutnya adalah 2 pangkat 4 ya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang selanjutnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Maka kita tulis 16 di sini. X-nya 16. X ini dimasukkan ke fungsi logaritmanya. 2 log X. X-nya ganti dengan 16. 2 log 16 hasilnya adalah 4. Sehingga titiknya kita peroleh 16,4. Jadi titik-titik X ini kita peroleh dari perpangkatannya ya. Semakin banyak titik bantunya akan semakin mudah dan bagus untuk menggambar grafiknya. Nah, ini tidak terbatas titiknya sampai berapa ya. Cuman pada gambar kali ini kita coba hanya sampai 5 titik saja. Yang selanjutnya, nah ini adalah gambar grafiknya. Langkah yang ketiga setelah kita menemukan titiknya, kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius dan kita hubungkan setiap titik-titiknya. Nah, ini adalah yang dimaksud sebagai kurva mulus. Dia tidak kaku, tidak membentuk sudut. Ya, sehingga dalam menggambarkan ini kita hanya menggambarkan dengan penggaris itu adalah sumbu X, sumbu Y, dan titik-titik penghubungnya ini untuk memudahkan menemukan titik-titiknya ini ya. Kemudian untuk menghubungkan kurvanya tidak perlu digaris menggunakan penggaris, kita cukup menghubungkan antar titik saja sehingga akan terbentuk kurva mulus. Kemudian dalam kurva ini dia tidak menyinggung sumbu Y. Kenapa? Karena sumbu Y di sini merupakan asimtot dari fungsi logaritma. Nah, asimtot seperti apa nanti akan kita pelajari bersama. Ya, jadi ini adalah gambar dari grafik f(x) sama dengan 2 log X. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan domain fungsi logaritma. Di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, basisnya lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah numerusnya lebih dari 0. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Tentukan domain fungsi f(x) sama dengan 6 log 3x plus 9. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini basisnya sudah memenuhi syarat ya, dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sekarang kita akan selesaikan yang numerusnya. Numerusnya harus lebih dari 0. Maka kita tuliskan nih, numerus lebih dari 0. Dengan numerusnya di sini adalah 3x plus 9, jadi kita tuliskan 3x plus 9 lebih dari 0. Ini 9-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi negatif. Kita peroleh 3x lebih dari negatif 9 sehingga x-nya lebih dari negatif 3 ya. Negatif 9 dibagi 3 hasilnya negatif 3. Jadi domain fungsinya kita peroleh himpunan x dengan syarat x-nya lebih dari negatif 3 dan x adalah anggota bilangan real. Ya. Jadi ini adalah penyelesaian bagaimana cara menentukan domain fungsi logaritma. Di sini bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan numerusnya dengan menggunakan syarat numerus lebih dari 0. Sehingga kita peroleh domain fungsinya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang menentukan asimtot fungsi logaritma. Ya, kalau tadi domain ada syaratnya, nah di sini juga ada syaratnya untuk asimtot. Apakah syaratnya? Di sini syaratnya numerusnya sama dengan 0. Ya, diingat ya, bedanya antara syarat dari domain fungsi logaritma dan syarat menentukan asimtot fungsi logaritma. Untuk menentukan asimtot fungsi logaritma, kata kuncinya ada di numerus sama dengan 0. Ya, kita lihat contohnya. Tentukan asimtot fungsi f(x) sama dengan 5 log 2x min 12. Ini ya, kita lihat pembahasannya. Nah, karena syaratnya adalah numerus sama dengan 0, maka kita sama dengan 0 nih numerusnya. Di sini numerusnya adalah 2x min 12. Maka kita tuliskan 2x min 12 sama dengan 0. 12-nya kita pindahkan ya menjadi positif sehingga kita peroleh 2x sama dengan 12 dan nilai x-nya adalah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi asimtot fungsi logaritma adalah x sama dengan 6.
Baik, kita sudah masuk di bagian kesimpulan dari materi fungsi logaritma ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh yang pertama, fungsi logaritma itu memuat variabel x dalam numerusnya. Ya, di dalam numerusnya itu selalu memuat variabel x. Itu adalah kunci dari fungsi logaritma. Kemudian, yang kedua, untuk menggambarkan grafik fungsi logaritma, gunakan tabel bantu. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma. Kemudian syarat domain fungsi logaritma adalah basis lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Dan juga numerusnya lebih dari 0. Kemudian yang selanjutnya syarat dari asintot fungsi logaritma adalah numerus sama dengan 0. Jadi ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari materi fungsi logaritma yang sudah kita pelajari. Baik, sekian pembelajaran kita tentang fungsi logaritma. Bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang materi ini, bisa mengulangnya kembali dari video awal dan dipahami kembali, dan juga dicoba beberapa soal-soal latihan yang ada. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.